Hai adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan di rumah? Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, pada hari ini kami akan menjalankan sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati. Amin. Amin. Yeay. Selamat menyaksikan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, tangannya disembunyikan dulu ya. Mana cari di sini. Halo, apa
kabar? Baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau jagai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku. Siapakah aku? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Kak Ros minta dalam hitungan ketiga teman-teman sebutkan namaku ya. 1, 2, 3. Siapa namaku? Kak Aci. Kak Ros, betul sekali. Ketemu lagi dengan Kak Ros. Saat ini Kak Ros mau berbagi sama teman-teman. Tapi sebelumnya Kak Ros mau minta teman-teman untuk berdiri. Terus teman-teman boleh ambil selembar kertas, boleh ambil di kamar, boleh minta sama bapak ibunya. Yuk sekarang berdiri, hitungan ketiga teman-teman ambil kertasnya ya. 1, 2, 3, lari 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 lari. Boleh kertas juga boleh buku, terserah apapun. Sudah? Kalau sudah kembali. Oke, semuanya kertasnya diangkat. Kalau Kak Ros kardus, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang Kak Ros mau ajak teman-teman untuk menggerakkan kertas atau buku atau apapun yang teman-teman pegang. Yuk, gerakkan pelan-pelan yuk. Apa yang teman-teman rasakan? Ada apa di sana? Ada angin. Teman-teman bisa merasakan anginnya ini mengenai wajah teman-teman ya. Iya ya, semuanya bisa merasakan ya. Rasanya apa teman-teman? Rasanya apa? Silir. Kalau bahasa sini namanya silir. Apa ya? Silir, sejuk, sepoi-sepoi gitu ya. Pokoknya teman-teman bisa merasakan anginnya ya. Bisa merasakan anginnya ya. Ini rambut Kak Ros bisa wut gitu. Nah, semua berarti bisa merasakan anginnya. Oke, itu tadi tentang angin teman-teman. Boleh diletakkan lagi kertasnya. Sekarang Kak Ros punya sesuatu. Ini adalah sebuah, Kak Ros punya 2 telur. Telur apa? Namanya telur. Kak Ros mau kupas ini. Mau kupas telurnya. Ini. Nah, telur ini teman-teman, ternyata satu telur terdiri dari 3 bagian. Kira-kira teman-teman tahu nggak bagian dari telur itu apa aja? Aduh, ini kok agak susah dikupas ya teman-teman ya. Nah, oke. Satu telur terdiri atas 3 bagian teman-teman. Nah, iya. Rotok cuel udah apa-apa. Nah, ini apa namanya teman-teman? Kulit telur atau bisa cangkang telur. Mungkin bisa disebut seperti itu ya. Tapi kita sebut aja ini kulit telur. Ini kulit telur. Terus ini namanya apa teman-teman? Ini namanya putih telur. Terus ini namanya kuning telur. Nah, bagian-bagian telur ini teman-teman, kalau misal cuman kulit tok, apakah ini bisa disebut sebagai sebuah telur? Bisa enggak? Kalau cuman kuningnya tok, salah ini putih. Kalau ini cuma kuningnya tok, apakah bisa disebut dengan sebuah telur? Bisa nggak? Bisa. Kalau cuma putihnya tok, namanya telur bukan? Bukan. Sekarang kalau misal Kak Ros angkat kulitnya dan juga kuningnya, ini namanya telur bukan? Kalau seperti ini nih. Nih kalau kayak gini namanya telur bukan? Bukan. Kalau cuma kulit sama putihannya tok, ini namanya telur bukan? Bukan. Yang namanya telur itu harus satu kesatuan utuh. Ada 3 bagian. Kulit, telur, putih telur, dan juga kuning telur. Itu baru namanya sebuah telur. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang penyebutan Allah yang namanya Allah Tritunggal. Loh, Kak, sebenarnya Allah itu ada 3 toh. Kok disebutnya Tritunggal?
Nah, tri itu 3, tunggal itu 1. Allah kita itu 1, tapi penyebutannya ada 3. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Itu disebut dengan Tritunggal. Nah, Bapa adalah sebutannya Allah ketika kita berbicara tentang peristiwa bangsa Israel di Perjanjian Lama. Terus, kalau misalnya tentang anak, sebutan anak itu ketika ada cerita Tuhan Yesus di sana, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus naik ke surga. Nah, kalau kemarin teman-teman ingat setelah peristiwa Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama, Allah kita yang satu, tetapi peristiwanya dan penyebutannya saja yang berbeda. Penyebutannya berdasarkan peristiwa apa yang sedang dialami. Nah, walaupun seperti salah kan gigi, telur lagi ya, taruh sini aja dulu. Nah, seperti angin tadi teman-teman, ketika kita kipas-kipaskan seperti ini, ya kita nggak bisa merasakan, kita tidak bisa melihat bentuk angin ya, kita nggak bisa melihat bentuk angin gitu. Tapi kan kita masih bisa merasakan. Begitu juga dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, kita tidak tahu wujudnya Tuhan secara langsung, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada, ya toh? Semua percaya tuh kalau Tuhan Yesus ada menemani teman-teman semua di rumah, bahwa seperti angin, walaupun kita nggak tahu wujudnya angin, tapi kita bisa merasakan angin, dan angin itu ada. Seperti itu juga dengan Tuhan. Tuhan itu ada, tapi kita nggak bisa melihat, tapi Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang akan senantiasa menemani hidup kita, yang akan menggandeng Kak Ros, juga menggandeng teman-teman semua untuk menjalani hidup ini. Ketika teman-teman merasa susah, teman-teman merasa sedih, Tuhan akan tetap memberkati, Tuhan akan tetap menemani. Tuhan yang sama, Tuhannya Kak Ros dan Tuhannya teman-teman, yang akan membantu, yang akan selalu menghibur, yang akan selalu memberkati, menemani, mengajarkan kita untuk berbagi kasih kepada teman-teman di luar sana, berbagi senyuman, berbagi sukacita. Itu Allah kita yang satu, tapi penyebutannya ada 3, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Seperti telur tadi ya, telurnya 1, tapi bagiannya ada 3. Gak bisa cuma disebutkan salah satu atau salah 2-nya saja, harus 3-3-nya. Begitu juga dengan Bapa, Anak, dan Roh ini. Gak bisa cuma disebut Bapa tok, gak bisa cuma disebut Anak tok, gak bisa disebut Roh Kudus tok, gak bisa, karena mereka satu kesatuan, makanya disebut dengan Allah Tritunggal. Oke, Kak Ros punya punya sebuah kardus, lalu kertas dengan tulisan Allah Tritunggal, terus ini ada sebuah love yang ada tulisannya Roh Kudus, ada Bapa dan Anak. Nah, kita mau bikin kipas ya. Nah, ini kertas yang ada tulisannya Tritunggal. Nanti teman-teman bisa praktek sama Bapak Ibu di rumah ya. Ini yang ada tulisannya yang ada tulisan bukan Allah Tritunggal. Kak Ros ini gimana toh? Yang ada tulisannya Tritunggal ini ditempelkan di kardus tadi. Nah, ini nanti akan jadi gagangnya. Kita mau bikin kipas Tritunggal namanya. Terus yang tulisan Bapa juga ditempelkan di pojokan sini teman-teman. Di sini. Terus yang Anak juga di sini. Terus yang Roh Kudus
jadi membuatnya di rumah, bisa disimpan atau ditempel gitu ya, atau digunakan sebagai pengingat bahwa hari ini kita belajar tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, itu cerita dari Kak Ros yang Kak Ros bagikan buat teman-teman di sana. Semoga teman-teman semua terberkati ya. Sampai jumpa. Dah. kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Hai adik-adik, gimana tadi sekolah minggunya? Luar biasa bukan? Nah, setelah mendengarkan firman, lalu mendengarkan banyak lagu pujian, mari kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk sekolah minggunya. Amin. Yeay. Amin.
Nah, kakak punya pengumuman nih buat kalian yang ada di rumah yang akan disampaikan sama Kak Beni. Yeay, kita sambut Kak Beni. Nah, sekarang kakak punya pengumuman nih buat adik-adik. Tadi kan adik-adik udah melihat kakak-kakak memperhatikan. Nah, tadi kan adik-adik udah melihat kakak-kakaknya memperagakan boneka. Nah, itu bukan acara utama. Nanti kakak-kakak akan menyiapkan panggung boneka pada sekolah minggu selanjutnya. Nantikan ya, dadah.